punya mimpi tinggi, tapi bangun tidur aja susah. Pengen sukses, tapi buka HP dulu 3 jam baru sadar waktu udah habis. Kita tahu harus ngapain, tapi tetap aja nggak ngapa-ngapain. Bukan karena kita bodoh, bukan karena nggak mampu, tapi karena ada satu luka yang nggak kelihatan, dan itu nyangkut dalam diam. Banyak orang yang dari luar kelihatan bersemangat, ngomongnya pengen punya bisnis sendiri, pengen bantu orang tua, pengen bebas dari hutang, dari kerjaan yang bikin stres. Tapi kenyataannya, hari-hari mereka dipenuhi tunda. Scroll sana, scroll sini, ngopi dulu, rebahan dulu, sampai akhirnya nyalahin diri sendiri. Aku emang gak ada harapan ya. Padahal bukan. Masalahnya lebih dalam dari sekedar malas. Kita semua pernah ngerasa, aku pengen sukses. Tapi waktu ditanya, sukses yang gimana? Bingung jawabnya. Bahkan gak tahu kenapa pengen sukses. Kita ngikut arus. Lihat teman naik jabatan, pengen. Lihat orang beli rumah, pengen. Lihat seleb punya usaha, pengen juga. Akhirnya, isi kepala penuh, tapi langkah kosong. Kita kayak orang kelaparan yang pengen makan semuanya, tapi gak nyuap satupun. Ada yang punya ide besar, tapi waktu mau mulai langsung mikir, ntar kalau gagal gimana? Ntar diketawain orang, gak bisa konsisten. Akhirnya nyerah sebelum gerak. Jadi kita bukan malas, tapi otak kita keburu panik. Padahal kegagalan itu cuman jalan tol yang dilewatin semua orang. Gak ada satupun orang berhasil yang gak pernah jatuh. Jujur aja, kasur lebih menggoda daripada cita-cita. Scroll video pendek lebih nikmat daripada belajar. Ngobrol basa-basi lebih ringan daripada mikir tentang hidup. Semua orang suka nyaman, tapi hati-hati, rasa nyaman itu racun yang diam-diam membunuh ambisi. Karena tubuh kita terlalu suka yang gampang. Padahal yang bikin hidup berubah nggak pernah datang dari yang gampang. Kadang kita males bukan karena lelah fisik, tapi karena hati kita pernah kecewa, pernah diremehkan, pernah dikhianati, pernah gagal habis-habisan. Dan tanpa sadar, semua itu ninggalin bisikan. Ngapain coba lagi? Toh hasilnya sama. Udahlah, hidup gini aja. Makanya sebelum kamu lari kencang, kamu harus ngobrol dulu sama luka-lukamu. Maafkan, terima, dan pelan-pelan sembuh. Biar kamu bisa bangkit bukan karena marah, tapi karena sadar. Aku gak akan nyuruh kamu langsung jadi rajin. Aku juga gak nyuruh kamu jadi sempurna. Aku cuma ngajak kamu mulai dari satu hal, yaitu berani jujur sama diri sendiri. Kenapa aku pengen sukses? Siapa yang aku buktiin? Aku mau kemana? Apa yang sebenarnya aku takutkan? Tulis, pikirin, rasain. Bukan buat posting, tapi buat ngebantu kamu nemuin arahmu sendiri. Ambisi itu bukan dosa. Tapi kalau dia cuma jadi khayalan, dia berubah jadi beban. Malas itu bukan kutukan. Tapi kalau dibiarkan, dia jadi kuburan bagi potensi kita. Nah, di sini kita akan bahas gimana caranya mulai bergerak meskipun kamu masih malas. Kita bakal bedah cara-cara konkret ngelawan rasa malas tanpa harus jadi robot. Pelan-pelan, tapi pasti. Kamu gak harus jadi rajin dulu buat mulai bergerak. Karena nunggu semangat datang itu kayak nunggu hujan berhenti. Padahal kamu bisa pakai payung dan jalan. Kamu bisa bergerak meski pelan. Kamu bisa mulai meski masih berat. Yang penting, mulai. Banyak orang nunggu mood bagus baru mau produktif. Nunggu waktu luang baru mau belajar. Nunggu support baru berani mulai. Padahal kenyataannya, hidup gak akan pernah ngasih waktu yang pas. Kalau kamu terus nunggu, kamu akan kalah sama waktu. Lambat-lambat kamu makin jauh dari tujuanmu sendiri. Selama ini kita diajarin, niat dulu baru aksi. Tapi ternyata banyak banget aksi kecil yang justru melahirkan niat. Contohnya, bangun tidur, langsung ambil air wudhu, rasanya jadi pengen sholat. Lalu buka laptop, buka dokumen, tiba-tiba semangat nulis. Ngerapin meja, nanti muncul motivasi buat kerja.
Aksi kecil sama dengan sinyal ke otak. Otak ngira, oke, kita serius nih. Dan akhirnya niat pun muncul setelahnya. Kalau kamu terlalu berat buat kerja 2 jam, kerja 2 menit aja dulu. Kenapa 2 menit? Karena itu ngelawan titik beku paling parah dari rasa malas. Setelahnya, kamu bisa lanjut atau istirahat dengan lega karena udah mulai. Contohnya, buka buku, baca 1 halaman, atau pindahin 1 file kerjaan. Atau nyalain stopwatch. Gerak 120 detik aja. Ini terdengar receh, tapi ini jadi pintu keluar dari kubangan mager yang dalam. Kita sering kejam sama diri sendiri. Ngomel, marah, maki diri. Padahal yang kita butuhin dimengerti, bukan ditekan. Banyak orang berhenti bukan karena gak mampu, tapi karena mereka capek jadi musuh bagi dirinya sendiri. Mulai dengan ringan. Boleh banget punya target besar, tapi pecah jadi tugas kecil yang bisa selesai hari ini juga. Contohnya ya, daripada nulis 100 halaman, nulis 1 paragraf dulu. Daripada khotam 1 buku, baca 3 halaman aja dulu. Daripada bersihin 1 rumah, sapu kamar aja dulu. Lingkunganmu diam-diam nentuin kamu gerak atau enggak. Coba perhatiin, HP kamu isinya apa? Teman terdekat kamu obrolannya seputar apa? Ruang kerjamu bikin pengen fokus atau makin pengen tidur? Kalau tempat tidur kamu lebih dekat dari buku, tebak mana yang bakal kamu pilih? Bangun sistem yang bikin kamu kepaksa produktif. Contohnya ya, timer 25 menit kerja. Atau kerja bareng teman yang saling awasi. Atau bisa bikin to-do list kecil yang bisa dicoret. Rasa malas itu manusiawi, tapi jangan dinormalisasi terus-terusan. Apa bedanya antara istirahat dan kabur? Apa bedanya antara santai dan nyerah? Dan kamu harus jujur, sekarang ini kamu butuh tenang atau kamu lagi ngelawan rasa takutmu sendiri? Cuma 1 jam dari 24 jam yang kamu punya. Coba kasih 1 jam paling jujur buat mimpimu. Matikan notifikasi, matikan distraksi, dan fokus. Entah buat baca, nulis, latihan, atau merenung dan mendengar isi pikiran sendiri. 1 jam berhari sama dengan 365 jam setahun. Kebayang gak sekuat apa perubahan yang bisa kamu bentuk? Kamu bukan orang malas, kamu cuma belum nemu cara yang pas buat dirimu sendiri. Lalu bagaimana caranya menjaga semangat itu tetap hidup? Biar kamu gak cuma semangat sebentar, tapi konsisten jalan terus meskipun pelan. Nah, sekarang kita akan bahas soal makna hidup, arah, dan kedewasaan. Yang paling berat itu bukan mulai, tapi tetap berjalan. Bukan semangat di awal, tapi bangkit setelah semangat itu hilang. Banyak yang bisa mulai, tapi hanya sedikit yang tetap kuat saat lelah datang diam-diam. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara mulai, tapi gimana caranya aku nggak nyerah di tengah jalan. Ada orang yang semangatnya menggebu-gebu di awal tahun, bikin daftar mimpi, pasang target tinggi. Tapi masuk bulan keempat, semuanya kembali ke nol. Kenapa? Karena mereka nggak tahu gimana cara menjaga semangat itu tetap nyala. Hidup itu bukan sprint, hidup itu maraton. Yang cepat bukan yang menang, tapi yang kuat bertahan. Setiap orang akan sampai di titik jenuh. Yang dulunya bikin semangat, sekarang terasa hambar. Dan saat rasa hambar itu datang, banyak orang salah paham, ngira mereka kehilangan tujuan. Padahal mereka cuma bosan. Bosan itu bukan tanda berhenti. Bosan itu sinyal kamu butuh cara baru buat menikmati proses yang sama. Aku udah coba tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, kalimat ini paling sering muncul waktu semangat mulai redup. Kita ngira hasil itu selalu sebanding sama usaha. Padahal kadang hasil datang setelah waktu yang panjang. Kayak tanam benih, disiram hari ini gak langsung tumbuh. Kadang butuh berminggu-minggu sebelum tunas kecil muncul. Dan sayangnya banyak orang berhenti tepat sebelum tunas itu kelihatan. Kalau kamu cuma fokus sama hasil, kamu gampang kecewa. Tapi kalau kamu jatuh cinta sama proses, kamu akan tetap jalan, walau hasil belum kelihatan. Contohnya,
Nulis tiap hari bukan buat viral, tapi buat nyembuhin diri. Atau olahraga bukan buat kurus cepat, tapi buat jaga badan tetap sehat. Atau belajar bukan buat pamer nilai, tapi buat ngerti dunia. Jangan biarkan hidupmu penuh kesibukan tapi kosong makna. Punya ritual kecil tiap hari itu penting. Ritual yang bikin kamu ingat lagi, kenapa aku jalan sejauh ini. Contoh ya, nulis jurnal pagi, bicara sama diri sendiri di cermin, dengar lagu yang ingetin tujuan, duduk tenang, tarik napas, dan bersyukur masih bisa mencoba. Kegiatan kecil ini akan jadi jangkar waktu kamu mulai goyah. Kita ini makhluk yang gampang keikut. Lingkungan bisa bikin kita naik atau jatuh diam-diam. Kalau kamu dikelilingi orang yang kerjanya ngeluh, mager, nyinyir, lama-lama kamu bisa jadi sama. Tapi kalau kamu dikelilingi orang yang terus belajar, berbagi, berkembang, semangat itu menular. Bukan berarti kamu harus ninggalin semua orang, tapi kamu bisa pilih siapa yang kamu dengarkan tiap hari. Akan ada hari di mana kamu gagal, kamu bolos, kamu salah, kamu balik malas lagi. Dan itu gak apa-apa. Yang penting kamu balik lagi, balik ke arahmu, balik ke perjuanganmu. Karena jadi kuat itu bukan soal gak pernah jatuh, tapi soal selalu punya alasan buat bangkit lagi. Ambisi bukan musuh, malas juga bukan hukuman. Keduanya adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Dan satu hal yang harus kamu tahu, hidup ini bisa berubah bukan karena hal besar, tapi karena keberanian kecil yang kamu ulang setiap hari. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh hati kamu, jangan cuma simpen sendiri. Kirim ke orang yang kamu sayang, atau ke versi dirimu yang dulu, yang hampir nyerah. Dan kalau kamu butuh teman seperjalanan, channel ini akan selalu jadi tempat buat kamu pulang, belajar, dan bangkit lagi.